Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Gina Sasadila Maulidia, NPM 236021046. Saya ingin menjelaskan bab 3 perubahan organisasi dan bab 4 organisasi pembelajaran dalam konteks pengembangan organisasi. Bab 3. Perubahan organisasi. Apa sih perubahan? Perubahan adalah kebutuhan manusia, baik perubahan yang datangnya dengan cepat atau juga lambat. Dalam konteksnya, kehidupan manusia tidak dapat hidup secara sendiri. Manusia dituntut dan memiliki fitrah untuk hidup berkelompok. Heraklitus, seorang ahli filsafat Yunani kuno, pernah berkata bahwa di dunia ini tidak ada yang permanen kecuali perubahan. Pernyataan yang dibuat berabad-abad yang lalu itu ternyata masih mengandung kebenaran hingga sekarang dan diperkirakan akan tetap mengandung kebenaran sampai akhir zaman. Dikatakan demikian karena memang adalah kenyataan hidup bahwa di dunia ini selalu terjadi perubahan. Dalam hal Settler 1994 sampai 142 sampai 143 mengupayakan pentingnya memahami perbedaan antara dua jenis perubahan organisasi. Yang pertama dapat disebut sebagai reorganisasi. Hal ini penting bagi setiap organisasi yang ingin berhasil dan menyesuaikan diri dengan lingkungan yang berubah. Perubahan tersebut bisa disebabkan oleh angka pertumbuhan yang kecil, diversifikasi yang melibatkan produk dan pasar baru, pemunculan teknologi baru, kebutuhan untuk memberikan tanggapan terhadap sumber persaingan baru, atau untuk meraih peluangan bisnis baru yang diakibatkan oleh deregulasi. Reorganisasi mungkin juga timbul dari keyakinan bahwa memang sudah waktunya untuk melakukan perombakan. Reorganisasi melibatkan bermacam-macam keputusan dan tindakan-tindakan, mendefinisikan kembali peran orang, menciptakan peran baru, mengelompokkan kembali aktivitas, mengubah hubungan pelaporan, memperkenalkan sistem dan prosedur lama. Apabila perubahan seperti ini diikuti, maka bisa diperoleh keuntungan tertentu, seperti produktivitas yang lebih tinggi, meningkatkan jasa pelanggan, pertumbuhan pangsa pasar, penetrasi pasar baru yang sukses, dan lain-lain. Kedua jenis perubahan di atas bukanlah perubahan yang berbeda dalam mencapai tujuan. Kedua jenis perubahan tersebut hanya untuk mempertegas pendekatan apa yang akan dilakukan dalam melihat dan melakukan perubahan sesuai dengan kebutuhan dan dalam konteks pada saat tertentu. Yang pasti bahwa perubahan harus dilakukan secara bersama-sama dan bukannya hanya satu atau beberapa orang saja. Menurut Peters 1988, organisasi tidak dapat sukses jika hanya dijalankan oleh satu orang. Organisasi membutuhkan usaha gabungan dari banyak orang untuk menanggapi perubahan dengan cepat sesuai kebutuhan. Tujuan dan sasaran perubahan secara organisasional. Perubahan dilakukan adalah untuk mengatasi krisis yang akan dihadapi organisasi, terutama krisis pada masa yang akan datang. Krisis dalam organisasi biasanya terjadi disebabkan karena kurang aktivitasnya organisasi menghadapi berbagai perubahan, baik perubahan individual, jajaran organisasi, krisis internal organisasi, maupun krisis yang disebabkan faktor eksternal organisasi. Bab 4. Organisasi pembelajaran dalam konteks pengembangan organisasi. Ada substansi pengembangan organisasi. Pengembangan organisasi adalah suatu usaha yang direncanakan yang dimulai oleh para ahli proses untuk membantu sebuah organisasi mengembangkan keterampilan diagnostikanya, kemampuan penguasaannya, strategi hubungannya dalam bentuk sistem-sistem sementara atau setengah tetap, dan persamaan budaya. Pengembangan organisasi merupakan kegiatan terencana tanpa
adanya perencanaan yang tersusun secara sistematis yang sifatnya bertahap. Rencana pengembangan organisasi sulit tercapai menurut yang diinginkan. Perencanaan pengembangan organisasi semakin berhasil jika melibatkan orang. Perubahan dan pengembangan organisasi oleh karenanya bersifat fungsional bagi manusia yang terlibat dalam organisasi. Perubahan itu secara simultan juga akan merubah watak manusia yang ada di dalamnya ke arah watak yang lebih baik dan memiliki kecenderungan untuk semakin meningkatkan kinerja. Peningkatan kinerja menjadi kebutuhan bagi manusia yang berorientasi kepada perubahan dan pengembangan organisasi. Perubahan dan pengembangan organisasi dilakukan untuk meningkatkan efektivitas organisasi dan biasanya efektivitas itu berimplikasi positif dan signifikan terhadap kesejahteraan anggota-anggota yang berada dalam organisasi. Proses pengembangan organisasi sebagai bagian dari rencana perubahan organisasi dilakukan dengan diawali oleh tindakan diagonis. Tindakan ini dilakukan untuk mengetahui kebutuhan rencana perubahan dan pengembangan organisasi. Perubahan dan pengembangan organisasi bukan merupakan keinginan semata, tetapi merupakan kebutuhan bagi siapa saja yang terlibat di dalamnya, stakeholders internal, dan bagi mereka yang memanfaatkan produk atau jasanya. Keinginan dapat terefleksikan secara tidak sadar, sedangkan kebutuhan harus dinyatakan dalam suasana sadar dan terencana. Dalam pengembangan organisasi, posisi perubahan bukan sebatas keinginan, tetapi merupakan kebutuhan dan harus disampaikan kepada anggota atau jajaran organisasi, agar ide ini dapat diterima sehingga proses pelaksanaannya